Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik siswa SMK program keahlian bisnis dan daring dan pemasaran, khususnya di kelas 11. Masih di mata pelajaran bisnis online kelas 11 di KD2, merancang dan membuat website bagian 2. Di bagian pertama kita sudah mempelajari tentang pengertian website, jenis-jenis website, website statis dan website dinamis. Nah, sebelum kita mempelajari tentang merancang website dan membuat website, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, kita lanjutkan untuk materi tentang merancang website. Langkah-langkah dalam perancangan website yang pertama adalah memilih alamat atau domain. Kalian sering mendengar kata domain. Apa itu domain? Domain adalah merupakan semacam identitas server komputer kita dalam jaringan komputer atau internet. Domain ini sendiri berfungsi untuk mempermudah pengguna internet dalam mengakses server tanpa harus mengingat deretan angka yang rumit. Domain ini juga sering kita sebut dengan alamat IP atau identitas personal ya. Ini adalah contoh dari domain http://www.namadomain.tld. Nama domain merupakan nama yang terdaftar di website. Kemudian ada subdomain. Subdomain adalah sebuah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar. Kemudian TLD itu top level domain. Directory itu adalah sebuah folder untuk menyimpan konten. Ini contohnya. Berikutnya adalah bagaimana cara memilih domain. Yang pertama adalah utamakan memilih domain dengan tld.com. Kenapa .com? Karena .com di sini adalah yang populer di dunia sehingga menjadi pilihan yang paling utama. Ada .net, network.org, organisasi, ada edukasi dan sebagainya. Yang kedua adalah sesuaikan nama domain dengan isi website. Perlu Anda ketahui bahwa nama domain dapat mencerminkan isi dari website Anda. Oleh karena itu penting untuk memilih nama domain yang kurang lebih sesuai dengan apa yang ada pada website kita. Misalnya saja ketika Anda membuat sebuah toko online yang menjual berbagai produk-produk fashion, maka nama domainnya akan lebih bagus adalah newsfashion.com, fashionlengkap.com dan sebagainya. Yang ketiga adalah mudah diingat. Alangkah baiknya domainnya mudah diingat. Kemudian jangan terlalu panjang, biar mudah diingat, jangan terlalu panjang. Ini cara memilih domain. Langkah berikutnya setelah kita memilih domain, yang kedua adalah memilih hosting. Apa itu hosting? Ini adalah sebuah layanan yang digunakan untuk menyimpan data-data website agar dapat diakses di internet. Jadi hosting itu gambarannya seperti rumah, sehingga nanti kita akan cut kamar, layoutnya dan seterusnya, semuanya tersimpan di situ. Pastikan memilih hosting yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis website Anda. Yang kedua, pilih server hosting yang sesuai dengan target pengunjung website Anda. Contohnya kalau hosting Indonesia adalah 11X, itu server Indonesia, USA, SG dan EU. Jadi kita pilih pengunjung yang sesuai dengan target website Anda.
Berikutnya adalah tujuan membuat website. Langkah awal dalam membuat sebuah website adalah menentukan tema dan tujuan. Pikirkan pula apa yang akan ditampilkan. Website tersebut ditujukan untuk siapa, pribadi atau lembaga, untuk kepentingan tertentu seperti pembelajaran jarak jauh, hospital, e-commerce, dan sebagainya. Berikutnya adalah struktur atau skema. Sebelum memulai untuk mendesain tampilan website, sebaiknya Anda tentukan terlebih dahulu halaman-halaman apa saja yang akan ditampilkan dan bagaimana antar satu halaman dengan halaman yang lain terhubung. Halaman awal atau biasa disebut dengan home page atau front page. Ini adalah merupakan halaman utama yang kali pertama tampil begitu pengunjung mengunjungi website Anda. Selanjutnya adalah isi website atau konten. Di pertemuan terdahulu kita sudah membahas apa itu konten. Jadi setelah struktur website dibuat, maka dapat dilanjutkan dengan menyiapkan konten. Konten di website. Konten ini dapat berupa teks, gambar bergerak, suara, dan video. Berikutnya adalah desain tampilan. Supaya konten yang sudah Anda siapkan dapat ditampilkan dengan menarik, maka Anda perlu mendesain terlebih dahulu tampilannya. Menguji sebelum di-upload. Beberapa kesalahan pasti akan Anda temukan nanti setelah selesai merancang web Anda. Konsistensi web, pengujian hyperlink, posisi elemen-elemen halaman yang benar pada setiap halaman web harus selalu kita amati. Setelah menguji, maka mengunggah website di internet. Langkah terakhir adalah mengunggah atau mengirimkan data website ke komputer server. Berikutnya adalah memperbaiki secara berkala. Setelah Anda berhasil mempublish web yang telah Anda desain sendiri tahap demi tahap tadi, maka sudah waktunya atau langkah selanjutnya Anda selalu memperbaharui secara berkala. Tujuannya apa? Agar para pengunjung tidak merasa bosan dan jenuh dengan isi konten web Anda. Ide-ide kreatif, kemudian desain-desain menarik, informasi-informasi baru, brand-brand dari merek produk Anda, ini selalu diupload secara up to date. Ini beberapa langkah cara mendesain perancangan membuat website. Untuk pembuatan website menggunakan subdomain nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Untuk memperdalam dari apa yang tadi Bapak sampaikan, maka adik-adik semua bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di Google Classroom maupun Edmodo. Demikian untuk materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang membuat website dengan menggunakan subdomain, atau nanti kita akan coba menggunakan Blogger atau Blogspot. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.